Teman-teman, ada pertanyaan yang ingin saya diskusikan di sini, yaitu mengenai Martin Luther. Apakah Martin Luther itu menyebabkan penyesatan atau kesesatan dalam gereja, ataukah dia mengoreksi potensi kesesatan yang sudah ada di dalam gereja di abad ke-16? Pertanyaan ini saya anggap penting karena belakangan ini banyak yang mengatakan bahwa Luther mengajarkan kesesatan dan yang benar adalah gereja Katolik yang dikritik oleh Luther. Itu ada hal yang membingungkan saya karena sekarang saya kasih tunjuk buku ini. Diterbitkan tahun 2017 oleh beberapa pastor Katolik di bawah pimpinan Romo Edi Kristianto, dan Luther disebut sebagai Musa Jerman yang memimpin gereja di Jerman keluar dari ancaman kesesatan, dan ada banyak artikel di sini. Jadi kalau ada banyak pengikut gereja Katolik yang bilang Musa itu sesat, barangkali mereka belum baca buku ini. Lalu yang kedua, ajaran-ajaran itu mengganggu karena kalau kita lihat dari metode hermeneutik yang prinsip hermeneutik yang dikembangkan oleh Friedrich Schleiermacher. Hermeneutik itu muncul dari terjadinya misverstandis, ketidakpahaman atau salah paham. Lalu karena itu si Schleiermacher minta supaya kita kembali mereproduksi makna. Artinya belajar sejarah untuk mengangkat kembali makna yang terjadi pada waktu peristiwa itu terjadi. Dan pengajaran yang mengatakan Luther itu sesat, menurut saya itu bukan mereproduksi makna menurut Schleiermacher, tapi itu memutarbalikkan makna. Ya, itu saya mau tunjukkan. Ini ada buku Runtut Pijar yang ditulis oleh Tony Lane. Ya, di halaman 128 itu Runtut Pijar buku ini penulis katakan begini, dan ini penting. Ada sebuah terbitan di abad ke-16 tahun 1500 yang beredar secara luas dalam gereja, judulnya Julius ditolak di sorga. Julius itu menunjuk kepada Paus Julius II. Nah, saya baca saja ini anekdot yang dibuat untuk supaya kita bisa lihat apakah yang penjelasan Luther itu sesat itu adalah reproduksi makna atau pemutarbalikan atau pembelokan makna. Di halaman 128 buku itu bilang begini. Tahun 1517 muncul satu karya yang tak mencantumkan nama penulisnya. Buku yang berjudul Julius ditolak di sorga menceritakan pengalaman Paus Julius II yang mempunyai nama buruk sekali. Buku itu muncul di depan, ia muncul di depan gerbang sorga menuntut masuk tetapi ditolak. Pendapat umum adalah bahwa Erasmus menulisnya, tetapi ia menyangkal. Kemungkinan besar bahwa ia menulisnya untuk kalangan terbatas, lalu ia panik ketika tulisan itu diterbitkan tanpa seizinnya. Nah, mari kita lihat percakapan yang dibuat oleh penulis buku itu tentang Julius ditolak di sorga. Tokohnya itu Julius, roh yang mendampingi Julius, dan Petrus. Percakapannya begini. Julius, apa-apaan ini? Wah, pintunya tidak mau terbuka, kelihatannya kuncinya diganti, atau paling tidak sudah rusak. Lalu roh yang mendampingi Julius, sebaiknya kau periksa dulu, jangan-jangan kau bawa kunci yang salah. Pintu itu tidak bisa dibuka dengan kunci kotak uangmu, tahu? Julius, sebal aku, kutumbuk saja pintu itu. Lalu Petrus, wah, untung saja gerbang itu sekuat besi. Kalau tidak, orang ini siapapun dia pasti sudah mendobrak pintu itu. Pasti seorang raksasa atau penguasa lalim, perampok kota sudah tiba. Tetapi, ya Tuhan, kenapa bau comberan di sini? Siapa kamu? Julius. Kalau engkau tidak kenal lambang pohon emas ini, lambang keluarga Julius, paling tidak kau kenal kunci ini, bukan? Atau engkau buta total? Kau lihat mahkota emas yang bertingkat 3 ini.
lambang kepausan. Juga jubahku mengkilat penuh permata dan emas. Petrus, ya memang, rupanya aku kenal juga kunci perak ini. Biarpun cuma satu itu dan berlainan sekali dengan kunci-kunci yang dipercayakan oleh gembala gereja yang benar Yesus Kristus kepadaku dulu. Tetapi mahkota yang congkak itu mana saya dapat mengenalinya? Seorang penindas barbar pun tidak akan berani memamerkan barang seperti itu di sini. Apalagi kalau ia mengharapkan masuk kemari. Kalau jubah itu aku sama sekali tidak tertarik. Dulu aku selalu menginjak-injak permata dan emas karena kuanggap barang-barang itu sampah. Julius, hentikan saja omong kosongmu dan buka pintu. Atau kau mau pintu ini kuhancurkan? Pokoknya kau lihat saja pengikut-pengikut ini. Petrus, ya memang. Yang kulihat adalah gerombolan penjahat. Tetapi mungkin kamu tidak tahu, pintu ini harus diserbu dengan senjata lain. Julius, cukup, diam. Kalau engkau tidak cepat menuruti perintahku, maka biar kamu juga akan kulemparkan geledek ekskomunikasi kepadamu. Ini pernah kupakai untuk menakuti raja-raja yang perkasa, bahkan seluruh kerajaan sekalipun. Kau lihat pula ini, sudah kusiapkan sebelumnya, khusus untuk tujuan ini. Petrus, geledek, guntur, bualan apa itu? Kami tidak pernah dengar tentang hal-hal seperti itu dari Kristus. Julius, ya nanti kurasa kalau tidak cepat turun, nanti kau rasa kalau tidak cepat turut perintahku. Petrus, mungkin kamu bisa takuti orang dengan gertakmu itu. Tetapi di sini tak ada artinya. Di sini orang harus bekerja keras dengan kebenaran. Benteng ini hanya dapat dikuasai melalui perbuatan-perbuatan baik. Bukan dengan kata-kata jahat. Ditutup dengan dalam kurung, Julius ditolak dari sorga. Selamat merenungkan. Apakah ini sebuah hermeneutik yang mengatakan bahwa Luther mengajarkan kesesatan? Apakah bisa benarkan ketika realita abad ke-16 yang ditampilkan dalam tulisan Paus Julius ditolak di sorga itu dibaca kembali dan dipahami. Selamat bergereja secara benar dan tanpa mendiskreditkan saudara-saudara seiman dari komunitas gereja yang berbeda.